Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Jadi di sini kami akan membahas web kuliner khas dari Jawa Timur. Sebelum itu kami memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan saya John Rizky Ramadan sebagai backhand. Perkenalkan nama saya Nafisa Nur Wahida sebagai desain UI. Perkenalkan, nama saya Roberto November Ramadan, Ketua dan Front End, Back End Developer. Perkenalkan, saya Adela Seprilian sebagai keamanan web. Perkenalkan, nama saya Sylvia Kuswaldari sebagai penguji atau tester. Oke, sebelum kita masuk ke tujuan, saya akan menjelaskan sedikit konsep dari deskripsi proyek. Jadi, web kuliner ini menyajikan informasi makanan dan minuman khas tradisional dari Jawa Timur. Serta memberikan resep makanan dan minuman yang diinginkan oleh pengguna. Nah, kuliner yang ingin mengeksplorasi kekayaan rasa dari Jawa Timur. Oke, selanjutnya adalah tujuan. Selanjutnya, tujuan dari web kuliner tersebut. Tujuan pertama dari proyek ini adalah untuk menciptakan sebuah platform web yang menyajikan informasi lengkap mengenai kuliner khas Jawa Timur. Ini mencakup berbagai aspek seperti sejarah, bahan-bahan yang digunakan, cara memasak, dan variasi hidangan di daerah Jawa Timur itu sendiri. Yang kedua, menyediakan sistem rekomendasi makanan lokal. Sistem rekomendasi makanan lokal bertujuan untuk membantu pengguna menemukan hidangan sesuai dengan selera masing-masing. Sistem ini dapat menganalisis preferensi pengguna berdasarkan riwayat pencarian atau ulasan sebelumnya. Misalnya, jika seseorang pengguna sering mencari makanan pedas. Aku kenapa lewat? Misalnya, jika seseorang pengguna sering mencari makanan pedas, sistem akan merekomendasikan hidangan seperti sambal terasi atau rawon. Yang ketiga, proyek ini juga bertujuan untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap budaya kuliner Jawa Timur. Tujuan penting lainnya adalah untuk membantu wisatawan serta penduduk lokal dalam menemukan hidangan khas Jawa Timur itu sendiri. Oke, selanjutnya bisa kita lihat. Yang pertama itu adalah teknologi. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teknologi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang prosesnya, yaitu front end dan back end. Jadi front end itu fokus pada implementasi desain dari wireframe ke kode nyata. Nah, biasanya kode yang digunakan adalah HTML, CSS, dan Java. Lalu ada back end. Nah, untuk back end ini dia tuh mengenai logika bisnis seperti pesanan, manajemen pengguna, dan pembayaran. Bahasa yang digunakan adalah PHP. Dan lalu yang terakhir adalah database. Nah, database ini dia tuh menyimpan database untuk menyiapkan data pengguna, produk, transaksi, dan sebagainya. Nah, bahasa yang digunakan yaitu MySQL dan servernya adalah Apache. Lalu bisa kita lihat di sini yang pertama fiturnya yaitu sistem autentikasi. Jadi sistem autentikasi ini jadi sistem autentikasi pengguna adalah proses yang digunakan untuk memastikan bahwa seseorang yang mencoba mengakses suatu sistem atau layanan adalah benar-benar siapa yang mereka klaim. Nah, di sistem autentikasi pengguna ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu identitas pengguna, kredensial, dan basis data pengguna. Jadi identitas pengguna adalah biasanya berupa username atau alamat email, merupakan informasi yang digunakan untuk mengidentifikasi pengguna. Lalu ada kredensial, itu berupa password atau metode lain seperti PIN, token, fingerprint, dan password. Nah, ini digunakan untuk memverifikasi identitas si pengguna. Nah, lalu yang ketiga terakhir adalah basis data pengguna. Nah, basis data pengguna ini adalah tempat untuk penyimpanan informasi pengguna dan kredensialnya. Nah, ini harus dilindungi nih dengan baik untuk mencegah kejadiannya kebocoran pada data. Oke, lalu yang kedua adalah fitur pencarian dan fitur. Jadi fitur pencarian dan fitur makanan dalam aplikasi web kuliner adalah komponen
yang paling penting untuk memungkinkan pengguna untuk menemukan makanan atau restoran dengan cepat dan sangat efisien. Lalu ada sistem rating, yang kelima yang terakhir adalah sistem rating. Untuk sistem rating sendiri dan ulasan adalah fitur penting dalam aplikasi web, terutama pada platform kuliner yang memungkinkan pengguna untuk memberikan penilaian dan berbagai pengalaman mereka tentang makanan atau restoran itu sendiri. Oke, selanjutnya Oke. di sini saya akan jelaskan tentang flowcard. Yang pertama itu, pengguna mengunjungi halaman utama. Jadi, pengguna itu akan mengunjungi halaman utama pada website yang kami buat melalui login. Lalu ada tampilan video latar belakang dan menu navigasi. Nah, pada platform tampilan website ini, kami akan menyediakan banyak video dan fitur-fitur di website yang kami buat. Lalu ada menu navigasi. Nah, menu navigasi ini adalah fitur yang akan membawa pengguna dari halaman satu ke halaman yang lainnya. Selanjutnya ada beranda kuliner tentang kontak dan login. Di beranda, pengguna akan diperlihatkan sebuah deskripsi, lalu struktur-struktur tentang website, dan informasi-informasi detail mengenai website yang kami buat. Ada kuliner, nah dalam kuliner itu pengguna akan diperlihatkan apa saja sih makanan-makanan kuliner khas Jawa Timur, seperti makanan yang berkuah, makanan pedas, atau makanan manis, dan minuman-minuman yang beragam. Di situ juga akan ada resep dan juga cara memasak makanan tersebut. Lalu ada tentang ini, kami akan menyediakan visi misi dari sebuah restoran atau lokasi yang ingin dikunjungi oleh pengguna. Lalu ada kontak dan login. Di dalam kontak itu, pengguna bisa menghubungi admin yang akan membalas pesan pengguna dalam rating website yang kami buat ataupun resep makanan yang sedang mereka tuju. Lalu ada login. Nah, login itu adalah fitur platform yang membawa pengguna itu pada halaman dashboard atau halaman utama. Lalu ada pengguna masuk ke halaman login, masukkan ID dan password. Jika belum memiliki, harus registrasi terlebih dahulu. Jadi itu tujuannya itu untuk memastikan bahwa apakah pengguna itu masuk itu adalah pengguna atau bukan. Lalu ada validasi login. Nah, validasi login ini pada intinya adalah alat untuk kunci di mana admin atau pemilik website itu mengetahui apakah itu adalah pengguna atau tidak. Lalu ada pengguna melihat detail resep, tampilan bahan, cara memasak, opsi untuk kembali ke daftar resep. Nah, di website kami ini tersedia banyak resep makanan khas Jawa Timur, dan juga cara memasaknya. Jadi, dalam website kami, pengguna bisa mengakses itu dan melihat bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan dalam memilih makanan kuliner asal Jawa Timur. Dan terakhir, ada pengguna mengisi formulir kontak kirim pesan ke admin. Jadi, pada website kami akan menyediakan platform formulir dan akan dibahas oleh admin, bisa melalui via email ataupun via kontak. Sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengujian. Oke, di situ ada black box testing. Merupakan metode penguji perangkat lunak di mana penguji tidak memiliki pengetahuan tentang struktur internal, kode, atau logika program. Fokus utamanya pada fungsionalitas eksternal aplikasi di mana penguji mengevaluasi apakah sistem berfungsi sesuai dengan spesifikasi tanpa memperhatikan bagaimana hasil tersebut dicapai secara teknis. Ya, ini
Tantangan dan pembelajaran. Tantangan integrasi sistem rekomendasi dan responsivitas. Rekomendasi yang dimaksud adalah di mana kuliner yang diinginkan oleh pengguna akan disesuaikan dengan rekomendasi yang diinginkan. Contoh misalkan pengguna mencari kuliner seperti rawon, rekomendasi yang dikeluarkan akan seperti rawon atau mungkin rawon yang lain, yang pedas atau yang manis dan sebagainya. Responsivitas. Responsivitas ini maksudnya adalah di mana respon kami sebagai admin itu akan membantu pengguna di mana mereka merasa ada kuliner yang mungkin kurang dalam updateannya atau resepnya atau mungkin ratingnya seperti itu. Solusinya yaitu algoritma kolaboratif, filtering atau framework CSS responsif. Pembelajaran komunikasi tim, pendekatan agile, pengujian berkelanjutan. Komunikasi tim ini adalah di mana kami sesama tim akan membuat web sesuai dengan job desk masing-masing dan memahami masing-masing tugas yang telah diberikan. Kesimpulan dan langkah selanjutnya. Proyek mencapai tujuan utama yaitu adalah agar web ini berguna bagi UMKM yang berada di Indonesia seperti warung-warung kecil, warung kaki lima atau bagaimana, yang dimana mereka tuh hanya memberikan lokasi tempat makan mereka atau kuliner mereka dengan memasukkan di web kami, dan ini free ya. Fitur berbasis lokasi. Fitur berbasis lokasi ini maksudnya itu pengguna dapat melihat lokasi di mana kuliner tersebut, di mana tempat restorannya. Di sini kami tidak hanya restoran saja, yang kaki lima pun juga ada. Aplikasi mobile ini kami mengusahakan atau update nanti web ini bisa digunakan di HP atau mobile. Integrasi media sosial. Integrasi media sosial ini seperti kami mengiklankan restoran tersebut atau memberi informasi restoran tersebut ke sosial media kami seperti Instagram, Facebook, WhatsApp dan sebagainya untuk menyebarkan luaskan kuliner tersebut. Potensi besar untuk promosi kuliner Jawa Timur itu seperti kami ingin mengadakan event-event seperti event kuliner Jawa Timur, di mana orang-orang bisa merasakan kuliner Jawa Timur yang seperti makanan zaman dulu, yang sebelum ada nasi mereka menggunakan jagung atau menggunakan singkong seperti itu. Jadi di mana orang-orang bisa mengetahui makanan-makanan kuliner Jawa Timur itu nggak cuma rawon aja gitu atau yang lainnya seperti itu. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, terima kasih.